Selamat bertemu kembali. Minggu ini praktikum anatomi dan identifikasi kayu memasuki materi baru, yaitu pembuatan sediaan mikrotom. Untuk dapat melakukan penelitian terhadap struktur anatomi mikroskopis secara utuh, diperlukan sediaan yang mengandung sayatan sangat tipis, biasanya setebal 10-12 mikron. Ini hanya dapat dilakukan dengan baik bila contoh kayu dipotong atau disayat dengan alat pemotong khusus yang biasa disebut dengan mikrotom. Mikrotom adalah instrumen ilmiah yang memotong iris tipis sesuatu untuk pemeriksaan mikroskopis. Adapun bahan dan alat yang digunakan potongan kayu, etanol, silen, entelan, sarung tangan, masker. Sedangkan alatnya yang dipakai adalah water bath, mikrotom, pisau mikrotom, objek gelas, cover gelas, pipet tetes, gelas piala, cawan petri, kuas, dan botol sampel. Berikutnya memasuki prosedur kerja untuk pembuatan sediaan mikrotom. Yang pertama adalah dilakukan persiapan sampel. Seperti biasa, kita membuat sampel untuk bidang radial, tangensial, dan bidang lintang atau cross section. Kita buat biasanya untuk permukaan yang akan kita potong, baik lintang, radial maupun tangensial adalah 1-2 cm. Untuk praktikum minggu ini kita mencoba membuat sampel dengan ukuran 1x1x4. Jadi apabila untuk membuat bidang tangensial, berarti permukaan tangensialnya 1x1, panjangnya ke arah radial 4 cm. Sedangkan untuk radial, kita buat untuk permukaan radialnya adalah 1x1, sementara arahnya itu panjangnya 4 cm itu ke arah tangensial. Dan untuk longitudinal, yang bagian lintangnya yang kita buat kurang 1x1, panjangnya searah dengan sumbu batang. Ini adalah bentuk gambarnya di kayu, bentuk contoh sampel yang sudah dipotong. Berikutnya kemudian sampel masing-masing baik lintang, radial maupun tangensial kita ikat dengan kawat masing-masing. Kemudian bagian ujungnya kita berikan label sehingga nanti tidak tertukar masing-masing dari sampel tersebut. Karena pada saat kita rebus ada kemungkinan kode yang kita buat di kayu itu bisa hilang. Berikutnya kemudian kita masukin ke pelunakan kayu. Kita nyalakan water bath dengan suhu 100 derajat Celcius sampai mendidih. Kemudian sampel tersebut kita masukkan ke dalam water bath. Kita biarkan beberapa waktu, bisa sampai 1 minggu tergantung dari jenis kayu yang akan kita rebus. Semakin lunak berarti semakin cepat kayu tersebut untuk kemudian lunak juga kayunya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kita coba cek untuk memastikan apakah kayu yang kita rebus tadi itu sudah lunak. Kita gunakan cutter atau pisau yang tajam, kemudian kita coba sayat, kita potong. Nah, ini kan masih terlihat tebal, berarti kayu tersebut menandakan belum lunak. Kita coba rebus kembali atau kita lunakkan kembali. Berikutnya setelah beberapa waktu, beberapa hari, kita cek kembali. Kita potong lagi dengan menggunakan cutter. Apabila potongan sayatan dengan cutter tadi kemudian bisa menempel ke tangan kita, yaitu mengikuti bentuk tangan, artinya dia sudah lunak. Tadi kan dia bisa dilihat antara yang menempel dengan yang masih tebal, dia tidak mau menempel terhadap jari-jari kita. Nah, berarti ketika sudah bisa nempel ke jari, itu menandakan kayu tersebut sudah lunak. Kemudian kita ambil, berikutnya kita masukin pembuatan slide mikrotom. Ini adalah mikrotom yang akan kita gunakan.
adalah untuk menaikkan dan menurunkan pentasnya. Kemudian kita siapkan gelas piala yang sudah diisi Aquades, kemudian cawan Petri. Nah, ini adalah pisau mikrotomnya. Kita pasang di tempatnya. Kita pastikan terikat atau menempel kuat. Kemudian di sini ini adalah wadah untuk meletakkan kayu yang akan kita potong. Ini adalah bagian alat untuk mengatur ketebalan dari sayatan yang akan kita buat. Nah, setelah terpasang, setelah posisinya pas, kita potong dengan menggerakkan pisau ke depan ke belakang. Ketika sudah lunak, akan terpotong, akan terambil sayatannya. Ini adalah sayatan tipis yang kita dapatkan. Kemudian kita ambil dengan bantuan kuas gambar. Kemudian kita dari cawan Petri kita masukkan ke wadah sayatan atau botol sampelnya. Kita teteskan safranin. Kita beri air terlebih dahulu, kemudian teteskan safranin kurang lebih 3 tetes. Kita biarkan minimal 8 jam agar warnanya menempel ke dinding selnya. Kemudian dilakukan pencucian dan dehidrasi sediaan mikrotom. Yang sudah diwarnai tadi, coba kemudian kita lanjutkan sama dengan seperti maserasi. Kita hilangkan kelebihan warna atau warna yang tidak menempel kepada kayu atau dinding selnya. Kita buang dengan bantuan pipet tetes. Setelah itu kemudian kita cuci sekali dengan Aquades. Kita kocok sekitar 3-5 menit, kemudian kita ambil kembali airnya dengan pipet, dilanjutkan dengan dehidrasi, yaitu dengan alkohol bertingkat. Yaitu tujuan dehidrasi ini adalah menghilangkan air yang ada di dalam dinding sel secara perlahan. Kita buat dari 10, 30, 50, 70, 80, 95 dan absolut. Setelah 10 kemudian kita lanjutkan ke 30%. Dilakukan hal yang sama. Kemudian alkohol 50 dengan prosedur yang sama juga. Setelah itu kemudian dilanjutkan ke alkohol 70%. Kemudian alkohol 95%. Kita sedot kembali. Kemudian yang terakhir kita gunakan adalah alkohol atau etanol absolut. Nah, terakhir setelah etanol kemudian kita tuangkan silen. Silen ini semacam minyak, sejenis minyak, tapi juga sekaligus sebagai pengawet dari sediaan mikrotomnya. Kemudian kita letakkan sampel, jadi baik bidang lintang, radial maupun tangensial. Kita urutkan, ditaruh
dulu diletakkan di objek glass. Paling pinggir adalah bidang lintangnya, kemudian dilanjutkan bidang radial, dilanjutkan bidang tangensial. Kita rapikan, kemudian kita beri entelan. Entelan ini fungsinya sebagai lem. Kita letakkan di sebelah kanan, tetaskan di sebelah kanan dari sediaan mikrotomnya. Kemudian kita siapkan cover glass. Kita buat kemiringan 45 derajat, kemudian kita lepaskan. Nah, ini adalah sudah menjadi preparat permanen. Setelah itu kemudian hasil dari pembuatan slide mikrotomnya kita coba cek di bawah mikroskop yang sudah tersambung dengan kamera eyepiece yang terhubung dengan komputer. Kita lihat, kemudian kita ambil gambar baik dari bidang lintang, bidang radial maupun bidang tangensial. Kita bisa buat berbagai macam perbesaran tergantung nanti penggunaannya. Nah, ini adalah hasil dari pemotongan tadi, yaitu bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Demikian praktikum pembuatan sediaan mikrotom pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.